Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldriansyah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai menginstal VirtualBox dan membuat virtual mesin. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi di dalam sistem operasi. Sebagai contohnya, jika seseorang mempunyai sistem operasi Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi Windows tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mendownload VirtualBox. Klik download. Nah, di sini akan mengarahkan ke halaman website dari VirtualBox tersebut. Kemudian kita download sesuai sistem operasi yang kita miliki. Kemudian kita mulai proses download. Setelah VirtualBox terdownload, maka kita akan lakukan instalasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Reza Pahlevi. Oke, kita langsung saja klik yang VirtualBox tadi yang sudah kita download. Klik 2 kali. Baiklah, ini tampilan awal dari VirtualBox-nya. Ini kita next saja. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, pada pilihan ini kita bisa melihat banyak pilihan untuk yang bisa diinstal. Untuk ini kita pasang saja semuanya. Ini ada berbagai macam fungsi seperti VirtualBox, USB support untuk menghubungkan virtual machine kita dengan USB dari komputer kita, lalu VirtualBox networking untuk driver untuk agar network yang ada di virtual machine bisa terhubung dengan komputer kita langsung. Bridging host itu sama saja untuk network antara virtual machine dan hostnya. Lalu VirtualBox Python untuk pengembangannya scriptnya. Untuk itu kita cukup default saja. Lalu location sini adalah untuk mengatur di mana kita akan menginstal VirtualBox-nya. Kalau merasa tidak ada terbebani, kalau menginstal di lokasi tersebut, kita next saja. Next. Nah, pada bagian ini kita bisa memilih apakah kita mau buat start menu atau shortcut langsung dari desktop atau di quick launch dan meregister yang file-file yang berhubungan dengan VirtualBox. Kalau ini kita cukup centang semua agar default saja, lalu next. Nah, ini ada warning untuk network interface. Caranya adalah kita untuk merestartnya dan mungkin untuk melakukan penghubungan lagi untuk jaringan yang telah terhubung. Oh, kalau ini cukup pilih yes saja. Yang tadi cuman warning saja. Nah, ini bagian konfirmasi ready to install. Kalau kita yakin dengan pilihan kita yang tadi, kita langsung saja tekan install. Ya, kita akan menunggu beberapa menit untuk menginstalnya. Nah, ini sudah berarti tandanya VirtualBox kita sudah terinstall. Kalau kita conteng di sini start Oracle, berarti kita akan langsung membuat
ini menjalankan program VirtualBox. Jadi cukup kita tekan finish saja, nanti akan tampil VirtualBox-nya. Finish. Lalu akan dilanjutkan dengan Rafli. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat virtual machine. Jadi, apa sih virtual machine itu? Nah, jadi virtual machine itu merupakan program perangkat lunak atau sistem operasi yang tidak hanya menunjukkan perilaku komputer yang terpisah, tetapi juga mampu melakukan tugas-tugas seperti menjalankan aplikasi dan program seperti komputer yang terpisah, padahal dia tergabung jadi satu. Nah, jadi di sini kita akan langsung melakukan instalasi virtual machine. Nah, di sini kita klik baru. Nah, jadi di sini kita ingin menciptakan virtual machine. Nah, kita perlu menamainya. Kita ingin menamai apa untuk virtual machine yang akan kita gunain? Misalnya Ubuntu Cloud Computing. Nah, untuk folder mesinnya itu kita bisa pilih mau simpan di mana. Jika tidak keberatan, kita bisa simpan seperti di defaultnya, yaitu di user dan di nama usernya, kemudian VirtualBox machine. Nah, kemudian untuk di bawahnya tipe itu kita sesuaikan dengan penggunaan kita. Misal kita ingin menggunakan Linux Ubuntu, maka kita pilih Linux dan versinya Ubuntu 64 bit atau 32 bit sesuai dengan keinginan. Nah, jika sudah tersetting semua, maka kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi RAM atau Random Access Memory, yaitu penyimpanan sementara dari server yang akan kita buat. Nah, di sini kita sudah sesuaikan spesifikasi server yang ingin kita buat, yaitu menggunakan RAM 2 GB, berarti 2048. Nah, 2 GB. Oke, jika sudah tersetting, maka kita langsung klik lagi lanjut. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu jangan tambahkan hard disk virtual, buat hard disk virtual, dan gunakan berkas hard disk virtual yang ada. Nah, di sini kita langsung klik saja buat hard disk virtual sekarang, karena kita tidak akan menggunakan hard disk virtual yang sudah ada. Klik buat. Oke, nah di sini ada 3 pilihan, yaitu VDI, VHD, dan VMDK. Yang pertama itu VDI. VDI itu merupakan singkatan dari VirtualBox Disk Image. Nah, VDI ini merupakan format virtual drive yang digunakan oleh VirtualBox. Kemudian untuk yang VHD itu merupakan file image hard disk yang digunakan oleh Microsoft Windows Virtual PC. Nah, kemudian yang terakhir itu VMDK, yaitu merupakan virtual disk yang menyimpan isi dari mesin virtual hard disk VMware, dapat diakses sebagai hard disk fisik dengan software VMware. Nah, di sini kita pilih saja VDI yang default, kemudian klik lanjut. Nah, di sini ada penyimpanan hard disk fisiknya. Kita bisa pilih mau dialokasikan secara dinamis atau secara ukuran tetap. Nah, di sini maksudnya secara dinamis, yaitu misal kita setting 20 GB, sedangkan yang baru terpakai itu 2 GB. Maka yang terpakai di komputer fisik kita itu merupakan 2 GB, bukan langsung 20 GB. Jika kita klik yang ukuran tetap atau fix, itu langsung termakan di komputer kita atau di PC kita itu langsung ke 20 GB, meskipun virtual mesin yang kita gunakan itu belum ada file sebesar itu. Maka di sini kita akan
memilih dialokasikan secara dinamis. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita akan menentukan lokasi dan ukuran ini filenya. Kemudian kita di sini sesuai dengan spesifikasi server yang sudah kita tetapkan, kita menggunakan kapasitas sebesar 20 GB. Dan di sini untuk lokasi berkasnya bisa disimpan di mana saja. Jika tidak keberatan menggunakan 20 GB di lokasi tersebut, maka klik default saja. Jadi tidak usah diubah. Kemudian diubah ke 20 GB. Jika sudah terkonfigurasi semua, klik buat. Nah, di sini sudah terbuat untuk virtual machine kita. Kemudian kita klik penyimpanan di bagian SATA port 0. Nah, klik yang gambar CD yang ada ini 0, yang kosong, klik. Driver optik. Oke, di sini kita pilih di bagian atribut, kemudian drive optik, klik yang sebelah kanan sini untuk memilih sebuah disk atau image yang akan kita gunakan sebagai OS-nya. Nah, di sini klik pilih sebuah berkas disk, klik. Nah, kemudian arahkan ke folder download atau folder tempat kita menyimpan disk image sistem operasi tersebut. Kemudian klik 2 kali disk image yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan Ubuntu versi 18. Oke, klik 2 kali. Kemudian klik open. Oke, kemudian klik OK. Nah, di sini virtual machine yang kami buat sudah selesai dan sudah siap digunakan. Jika kita klik mulai, maka akan langsung mengarah ke sistem operasi yang kita gunakan. Jadi cukup sampai di sini tutorial dari kami malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.